Halo guys, ketemu lagi bersama Kiper Lokal di sini. Di video kali ini Kiper Lokal kita akan membahas dan mereview hasil Kiper Lokal playtest sarung tangan TKB Ristar 3.0 Infinity Vapor Card ya. Glove ini sendiri sudah Kimin gunakan hampir sebanyak mungkin sekitar 5 sampai 6 kali ya. Kimin belum lupa pastinya. Yang pasti Kiper Lokal gunakan glove ini dua kali buat latihan, kemudian kalau nggak salah 3 atau 4 kali buat fun match ya. Dan Kiper Lokal sudah ngerasain gimana feel-nya, kemudian gimana performanya. Glove ini sendiri belum Kiper Lokal cuci, bisa kalian lihat ya, masih kotor, belum Kiper Lokal cuci. Jadi benar-benar baru banget Kiper Lokal gunain buat latihan. Terakhir ini Kiper Lokal buat latihan ya. Dari hasil playtest tersebut ya, glove ini sendiri mungkin kita bahas yang pertama dari segi kenyamanannya terlebih dahulu. Dari segi kenyamanan sendiri, glove ini setelah Kiper Lokal gunain, emang secara fit dia lebih nyaman ketimbang seri Ristar sebelumnya. Karena apa? Karena material bodinya di sini yang Kimin rasain agak sedikit lebih ringan ketimbang versi sebelumnya, dengan teknologi yang mana bodinya ini turun sampai ke bawah, sampai ke pergelangan ya. Kalau yang Ristar sebelumnya itu hanya sampai ke bagian batas pergelangan, dan bagian pergelangan itu menggunakan material polyester karet. Tapi di sini di versi yang terbaru ini dia di bagian belakang dia turun sampai ke bawah untuk bagian bodinya, kemudian yang terdapat karet hanya di bagian belakangnya saja. Kemudian dari segi fitnya sendiri ini sedikit lebih lebar sedikit jika dibandingkan dengan Ristar versi sebelumnya, Ristar 2.0 kalau nggak salah. Karena untuk Kim sendiri di Ristar 2.0 itu pakai SS8 benar-benar ngefit banget, terlalu ketat lah, terlalu sempit. Tetapi di Ristar 3.0 ini jauh lebih sedikit agak longgar ketimbang versi sebelumnya, sehingga penggunaannya Kiper Lokal sendiri lebih Kimin rekomendkan kalian menggunakan true size jika dibandingkan Ristar sebelumnya ya. Walaupun masalahnya masih sama untuk glove ini ya, yang mana saat kita masukkan glove seperti ini masih agak sempit, tetapi masih bisa kita gunakan dengan satu tangan. Kalau sebelumnya itu Kiper Lokal benar-benar nggak bisa gunakan satu tangan karena benar-benar ketat banget. Tapi kalau yang Ristar 3.0 ini jauh lebih masih bisa masuk lah. Kemudian juga walaupun di sini material bodinya material freeze insertnya dia kombinasi ya, jadi ada karet dan material body juga di bagian sini. Fitnya di pergelangan dia masih enak banget, masih bisa menyesuaikan bentuk ataupun menyesuaikan ukuran tangan kita. Dan yang menurut Kimin membuat glove ini jadi jauh lebih nyaman lagi adalah di bagian strapnya. Strapnya sendiri dia terdapat 3 level di sini, 3 level, yang mana ini bisa kita sesuaikan seperti ini, bisa kita sesuaikan dengan ukuran pergelangan tangan kita. Jadi fitnya lebih cakep saat dilihat, nggak kebesaran dan nggak kekecilan ya, jadi bisa kita sesuaikan. Dan setelah digunakan, performanya sendiri ya, dari segi grip ini benar-benar upgrade dari versi Ristar sebelumnya. Yang mana Ristar sebelumnya itu menggunakan material latex New Basic, yang mana performanya sendiri itu menurut Kimin untuk New Basic ya, TKB yang sebelumnya di Ristar 2.0 itu standar aja, nggak begitu spesial banget. Tetap enak digunakan, tetap nyaman digunakan, memiliki grip yang sangat baik. Tetapi jika kita bandingin dengan Ristar 3.0, ini jauh lebih grip yang versi 3.0, bahkan jauh lebih enak lah, jauh lebih nyaman dan jauh lebih empuk ketimbang versi Ristar 2.0. Karena lateksnya di sini dia menggunakan Next Basic, yang mana secara performa itu berdasarkan penjelasan dari TKB dia performanya jauh sedikit di atas New Basic, yang mana setelah Kimin gunakan ini benar-benar di atas New Basic ya, karena handfeel Kiper Lokal ini lateksnya kayaknya pengembangan dari New Basic, sehingga mirip secara gripnya itu mirip-mirip dengan Giga Grip lah. Kemudian juga buat handling sarung tangan ini karena tipe cuttingnya vapor, jadi enak buat handling, dan juga daya redamnya ini enak banget ya. Menurut Kimin pribadi, glove ini setelah Kimin gunakan benar-benar nyaman banget lah. Selain itu glove ini juga dari segi desain, ini desainnya benar-benar bagus banget ya. Dari printingnya ini nggak ada yang meleset, nggak ada yang out ya, jadi benar-benar secara desain ini cakep, secara fittingnya enak, secara gripnya juga ini menurut Kimin untuk glove dengan harga retail di 400 ribuan ini rekomend banget buat kalian cobain. Dengan fitur-fitur yang diberikan seperti pembaruan bagian strap, terutama bagian strap ya, bagian strap ini menurut Kimin bikin glove ini jadi terasa benar-benar nyaman. Dan untuk bagian sini yang mana bagian wrist insert yang bagian atas ini, dia bikin glove-nya ini terasa fleksibel dan bikin gak kaku lah saat digunakan. Untuk fitur pull tab-nya sendiri di sini ada 2 ya, di sini ada pull tab-nya juga. Kemudian di sini juga ada pull tab untuk penarik. Pull tab ini sebagai penarik saat kita ingin menggunakan glove-nya.
Kemudian dari segi saat digunakan, glove ini nggak terasa panas, nggak terasa ngap, tetap nyaman. Buat intensitas tinggi juga enak banget. Buat intensitas yang cuman kalau cuaca hujan keep lokal belum nyobain karena sekarang kondisinya lagi musim kemarau ya. Jadi belum begitu nyobain banget untuk kondisi hujan. Tapi untuk saat lateknya dibasahin ini gripnya jadi tambah enak lah menurut Kimin pribadi. Dari segi lateknya, fitting lateknya juga sini pas banget menurut Kimin ya. Itu sih untuk performa latex dari glove TKB Ristar Infinity Vapor 3.0 Vapor Cut ini. Untuk cutting yang lainnya Kimin belum tahu ya. Setahu Kimin untuk spesifikasi dia sama, hanya saja beda di fitting. Mungkin bisa Kimin jelasin kalau fitting ini dia balik lagi ke kenyamanan kalian masing-masing. Kalian kiper yang bertipe ataupun kiper yang suka menggunakan cutting apa, karena cutting ini biasanya lebih pengaruh ke kenyamanan, bukan kalau performanya sendiri itu balik lagi ke kiper masing-masing dan ke latexnya ya. Tapi kalau untuk cutting itu lebih kenyamanan masing-masing. Tapi kalau Kimin pribadi menggunakan cutting vapor ini nyaman banget karena Kimin emang tipikal kiper yang suka menggunakan cutting-cutting, terutama di 2 jari terluar ini yang cuttingnya roll ya. Jadi ini kan cuttingnya di roll seperti itu. Untuk durabilitas sendiri setelah ya cukup lama lah kiper lokal gunain, cukup banyak. Ini durabilitasnya sendiri beberapa bagian emang sudah ada yang abrasi ya, terutama di bagian ini gompel, ada yang gompel, di bagian sini juga ada beberapa yang gompel ya. Menurut Kimin sendiri kalau glove mid grade itu durabilitasnya ya standar-standar aja, hampir semua brand glove ya, baik yang brand lainnya selain TKB maupun brand-brandnya kayak FAT, PGS, MIT maupun Kalsi, itu menurut Kimin kalau durabilitas itu balik lagi hampir semuanya sama aja, tinggal balik lagi ke teknik, karena durabilitas dari sebuah glove itu balik ke teknik dan balik ke perawatan kita. Untuk kalian yang mungkin biar lebih awet, Kimin saranin buat kalian setelah digunakan itu wajib banget kalian cuci, jadi jangan langsung disimpan aja, ditaruh aja, karena kalau ditaruh aja dia bakal kering lateknya dan bikin lateknya gampang abrasi. Selain itu teknik juga berpengaruh. Kalau kalian menggunakan sarung tangan yang asal-asalan, kemudian saat jatuh dari jam lompat seperti itu, jatuhnya mendarat menggunakan telapak glove, ya pasti glove-nya bakal mudah sobek. Itu sih yang Kimin rasain. Cuman kalau untuk pure latexnya sendiri, durabilitasnya sejauh ini yang Kimin rasain nggak begitu terdapat perbedaan yang signifikan antara satu glove dengan glove brand lainnya. Secara durabilitas itu biasanya sama aja, hanya tinggal di cuttingnya aja, karena cutting juga menentuhi durabilitas. Kalau cutting-cutting yang seperti ini ya, yang vapor cut seperti ini kan, vapor cut ini kombinasi antara roll cut dengan flat cut untuk yang TKB ini. Dia durabilitasnya sendiri dengan cutting seperti ini biasanya jauh lebih durable. Tapi kalau yang cutting negatif itu biasanya di ujung jari bakal mudah pecah-pecah. Itu yang dia sudah Kimin rasain lah setelah Kimin review beberapa glove, itu banyak kan untuk yang cutting negatif itu emang mudah pecah-pecah di ujung jari. Untuk harga sendiri glove ini di harga 400 ribuan, kalian bisa beli di toko Kiper Bandung atau cek link di deskripsi untuk pembelian ya. Itu harganya kalau nggak salah setelah di diskon itu di 300 ribu sekian lah, nggak sampai 400 ribu kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek aja untuk kepastiannya di link di deskripsi. Overall glove ini menurut Kimin di kelas mid grade ini worth it banget buat kalian cobain, worth it banget buat kalian milikin. Apalagi buat kalian pecinta TKB, apalagi seri Ristar itu kayaknya beberapa Kimin sering lihat mulai banyak lah sekarang pecinta-pecinta glove dengan seri tertentu, sehingga mereka mengkoleksi dari seri mid grade dari versi pertama sampai versi sekarang. Wajib banget lah kalian cobain ini ya, karena itu mungkin itu aja sih pengalaman Kiper lokal menggunakan sarung tangan ini. Jujur Kiper lokal cukup menyukai glove ini. Mungkin yang agak Kimin sayangkan ya dari TKB, agak sedikit Kimin sayangkan adalah dari segi cuttingnya ini ya. Kenapa cuttingnya, walaupun Kimin suka cuttingnya, tetapi cuttingnya ini menurut Kimin mungkin kalau dibikin yang terutama jari ini ya agak dibuka seperti ini jauh lebih enak, seperti yang dulu Ristar seri pertama kalau nggak salah yang masih ada wrap lateknya. Itu Kimin suka banget karena bikin tangan kita jadi lebar seperti itu, karena Kimin pribadi itu lebih menyukai sarung tangan yang bikin jari terutama dua jari terluar ini bikin kebuka gitu, jadi seolah-olah seperti tangan kita selalu siap ingin menangkap bola. Selebihnya sih nggak ada yang kendala dari glove ini, mungkin hanya ya agak sedikit susah, walaupun nggak sesusah Ristar 2.0, tapi agak sedikit susah saat memasukkan tangan ke dalam glove ini. Oke, mungkin itu aja review kali ini dari Kiper lokal tentang glove TKB Ristar Infinity Ristar 3.0 ya, Infinity Vapor Cut. Menurut Kimin pribadi ini worth it banget buat kalian cobain ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe akun YouTube Kiper lokal. Jangan lupa kalian follow akun Instagram Kiper lokal. Dan buat kalian yang ingin cari sarung tangan ini, langsung aja cek link di deskripsi atau kalian langsung ke Instagram toko Kiper Bandung.
Kita kembali lagi di video selanjutnya, keeper lokal pamit, ciao.